Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami di Karpayan TV Channel. Malam ini kami melakukan sebuah apa jenenge? Edukasi mengenai ciri-ciri rumah ataupun orang yang terkena kiriman guna-guna. Guna-guna sendiri bisa didefinisikan sebagai apa ya? Suatu ilmu atau sarana yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Jadi guna-guna sendiri bisa dikatakan hal yang negatif karena kegunaannya juga untuk apa ya, menyakiti sama manusia. Itu. Jadi kalau rumah ataupun tempat usaha ataupun orang yang terkena kiriman guna-guna itu ada beberapa ciri. Yang pertama akan ada rasa keganjilan pada si korban. Itu kayak semisal mimpi buruk lah, tetapi yang tidak wajar, ketemu apalah itu selama beberapa hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Jadi nggak cuma sekali dong itu. Enggak. Itu berhari-hari dalam apa ya, dengan mimpi yang sama. Itu. Yang kedua, orang tersebut akan terkena penyakit medis, tetapi dikategorikan sehat dalam hal medis ataupun dokter. Itu. Jadi semisal punya sakit kepala ataupun sakit yang parah-parah lah, tetapi setelah di lab itu hasilnya normal. Itu. Keren banget. Kalau rumah pun sama. Kalau rumah itu biasanya akan ada hewan-hewan seperti ular yang masuk ke dalam rumah. Bukan ular yang seperti pada umumnya ya. Misalnya ular biasanya itu warnanya hitam. Oh, seperti ular kobra gitu. Tapi bukan kobra. Tapi seperti kobra. Apa? Ularnya hitam. Ya hitam ngono ae. Itu cuman lewat tok apa? Iya. Oh, cuman lewat. Itu. Terus kemudian ada seperti suara piuk. Seperti Di yang atap. itu ya. Apa? Genteng di apa sih? Pasir. Nah, di sauri pasir. Pasir. Itu. Peyuk tuh ya. Kletek. Nah, itu. Peyuk. Itu. Nah, kalau usaha ya usahanya Mungkin perlu ada apalah gangguan. Nah, Kalau makanan cepet basi gitu Mas ya. itu diguna-guna. Beda dengan pelaku pesugihan loh ya. Kalau Iya, pesugihan kan dibungkus sampai rumah makannya gak enak. Iya. Kalau dikirim guna-guna sebenarnya sama sih, tergantung orang tersebut itu bisa membedakan atau tidak. Kalau orang yang punya keahlian spiritual itu pasti tahu ya ataupun paham mana yang diguna-guna, mana yang pelaku. Itu. Jadi tetap hasilnya sama.
di guna-guna pun itu makanan pasti ada yang aneh. Yang aneh ya. Itu dan kalau terkena seperti itu juga harusnya antisipasi, Iya. entah dengan cara apa agar keganjilan itu bisa diatasi. Itu jadi kalau guna-guna sendiri itu mengirim penyakit, istilahnya itu apa ya, teluh Teluh. Ya. teluh itu mengirim penyakit. Kalau santet kan mengirim benda-benda asing masuk ke dalam tubuh manusia. Iya. Kalau teluh itu penyakitnya penyakit medis, biasanya seperti itu. Medis, tapi kalau di analisa di lab Oh. nggak ada gitu. Kalau guna-guna nyerangnya ke psikis. Psikis. Heeh. Ya, ya. Tuh Kayak stres gitu. bedanya di situ. Kalau guna-guna di psikis, teluh penyakit, santet itu mengirim barang Benda asing. benda-benda asing masuk dalam tubuh. Tuh. Ono pitakon rek. Susuk. Waduh, susuk piro? Susuk Susukan benda asing sing dimasukno ning awak ya. apa dia sengaja? Iya. Jadi bisa dikategorikan santet ora? Beda apa ya, beda jalur. Beda jalur. Kalau susuk itu biasanya korban yang minta. Kalau santet pelaku yang Oh, jadi pasien Mas, gak korban. Hah? Pasien. oh iya Oh iya, pasien. 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 Nek korban kan oh iya korban ini jatuhnya apa ya, soro. oh, Soro. Pasien yo soro loh, ton duit loh. Terus larang loh. Hmm. Tuh Nah, itu efek sampingnya gimana, Mas? apa? Kalau pasang susuk itu? Kalau efek samping biasanya tidak terlalu menonjol ya di atau dilihat orang lain. Tapi pasti ada pantangan tersendiri bagi orang yang menggunakan susuk. Susuk itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang kelas tinggi lah istilahnya, terpandang, misal artis, terus mohon maaf pemandu konoan Asing. itu bisa menggunakan seperti itu. Kalau orang-orang kelas apa ya, Kalau seperti apa? Biar kebal, biar kuat gitu. Manol. Lagi biar kuat kan? Manol kan juga artis. oh iya pasang susuk gopo terus saya. Duh. Manol kan apa tuh, Pak? Susuk linggis. Kan ono. Menurutku gak keren tapi lah kerjanya maksudnya kayu loh. Ya kan tiga kekuatan loh. Oh, gak tiga kecantikan. Ya tetap apa ya, tetap oke sing kecantikan. Oh, susuk ki dominannya nih kecantikan. Lah si kekuatan ini dia apa? Apa aji? Ya Jian Bandung kuwi Aji Bandung. Ini angkat-angkat ini. otot kuat Bandung tok ya. Kuru kan? Nah susuknya macam-macam tergantung peminat. Nah untuk apa ya, kalau sih biasanya apa kol buntet ya jenenge. Ya, kalau bundat Itu digunakan untuk penglaris itu ya. Penglaris. penglaris dan wibawaan. Karisma. Mio Boros. karismatik. Kalau pejabat ya pamor lah. Kalau pejabat tingkat tinggi itu biasa dengan pamor. Tapi kalau pejabat-pejabat itu ya kadang ada yang pakai itu Mas ya.
pakai apa sih, seperti gaman gitu. pegangan. Heeh. Kadang kan ada itu. Tuh kembali ke Sandat. sandat. Nah, tanda-tandanya sandat itu gimana Mas? Maksudnya apakah bisa ya untuk dilihat mata dari luar gitu maksudnya? Orang awam. Orang awam. Kalau orang awam biasanya itu yang bisa dilihat adalah proses pengiriman santetnya Iya. berwujud bola api. Oh, bola api. Bola api itu sebenarnya benda ya, Iya. bendanya yang dikirim oleh sosok jin. Itu Jadi itu masih menggunakan perewangan gitu ya Mas? pasti, tidak mungkin tidak. Kalau santet itu minimal 2 sosok. Sosok pertama dikirim untuk apa ya, mensinkronkan apa namanya, situasi yang ada dalam rumah tersebut. Semisal kayak mencari si korban, Iya. mencari apa namanya, alah pengawasan si korban, itu bisa Leno. nah cara Terlena. lenone si korban. Heeh. Itu yang bisa dikirim. Jadi sosok pertama dikirim itu hanya untuk itu. Nah sosok kedua mengirim benda tersebut. Setelah bola api itu sampai di atas rumah si korban, bola api itu akan apa ya, terus meledak api, bukan meledak, keren gitu ya. Waduh. Meledak. Nah jin yang pertama ini akan bertugas menyiksa. Tugas keduanya dia menyiksa si korban. Tergantung si pelaku ingin mengirim sakit di sebelah mana. Berarti benda-benda asing itu masuknya di atas itu ya, perintahnya yang pengirim gitu ya. Nah santet ini yang paling berpengaruh besar bukan bendanya ya, tetapi dendam dan kebencian dari si pelaku. Itu yang paling berpengaruh. Jika santet itu hanya untuk mencoba, istilahnya ngetes lah, tidak akan berdampak buruk. Mungkin sakitnya itu tidak parah. Itu kalau dendamnya itu semakin apa ya namanya, semakin berkelanjutan ataupun semakin Membara. membara. Sandatnya juga teksek. Itu tergantung ya. pokoknya tergantung dendam dan kebencian dari si pelaku itu sendiri. Makanya kalau dukun santet itu kalau diminta untuk menyantet orang, yang pastinya adalah apakah kamu siap menanggung resikonya. Jika santet itu tidak bisa mengenai si korban, maka dia akan kembali kepada si Pengirimnya itu ya, yang nyuruh, si pelaku. itu karena setiap orang kan punya proteksi. Iya. Kita nggak tahu orang itu punya, misalkan ada leluhurnya atau kita nggak tahu. Iya. Nah itu kalau sadar itu tidak bisa tembus ke badannya, dia akan kembali. Jadi gitu ya. Nah jika si dukun ini tetap misalkan bersikeras ya melakukan santet itu akan mengimbas ke keluarga dari si korban. Misalkan bapaknya nih yang targetnya, bapaknya nggak kena, itu akan menuju ke keluarga yang lain, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa orang tuanya. Itu jadi tidak semua santet itu bisa apa ya, Jadi enggak apa?
ke satu tujuan gitu mas. Heeh. Itu kalau dukunya Nekat. apa ya? Nekat ya itu. Kalau dukunya nekat itu akan berimbas ke keluarganya lain. Sebenarnya sama juga untuk memutus itu juga apa ya, perlu orang ataupun tokoh spiritual yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Kalau tidak mumpuni, pasti dia yang kena. Dia akan kena imbas dari hal tersebut. Itu yang dikhawatirkan itu. Terus cara ngatasin gimana? Kalau santet kan menggunakan bala bantuan jin. Ya. Jin yang bukan sembarang jin bisa disuruh untuk santet, karena si pengirim akan melakukan pemujaan terhadap sosok tersebut agar bisa memberikan ataupun memberi kepuasan kepada kliennya. Itu tingkatannya biasanya itu siluman kalau untuk santet. Kalau jin biasa ini kurang oke lah. Masa santet kira kuntilanak gak mungkin. Beda dengan kuntilanak merah ya. Kuntilanak merah itu sosok wanita yang apa ya, rada okol, lumayan oke. Kalau kuntilanak merah itu santetnya biasanya yang diambil itu darah. Oh, darah. Heeh. Kuntilanak merah. Nggak bayar itu. Medeni wong. Heeh. Ini cuma kebacok kan enggak apa-apa. Kecelakaan mati. Akan mati. Elok. Bahaya seperti itu. Kalau untuk mengatasi cukup membaca la ilaha illallah itu cukup. Amalkan ya, tidak hanya membaca setiap hari selesai sholat fardu itu cukup. Kalau untuk pagar rumah adalah nanti ada Oh, wae. ada Lanjut no mas. La ilaha anta subhanaka ini kuntu minal dzalimin. Tuh. Itu oke. Karena jin yang terkena itu akan berefek pada si pengirim juga. Bukan hanya jinnya, si pengirim juga akan merasakan dampaknya. Dan Bukan kalau si yang pelakunya gimana? Pelakunya tidak, yang ngirim, Yang ngirim. dukun yang ngirim. Itu Jadi pelakunya aman gitu ya. aman. Ini nggak amannya pas kalau waktu ngirim nggak bisa ngirim, dia akan kembali gitu ya. Itu sepenggal ayat yang dahsyat ya. Meneh rek. Juga bu. Teloh ya mas ya. Teloh itu sama mas ya. Teloh itu sama juga, mengirim penyakit. Media juga sama. Ada benda seperti bul Oh iya. yang dikirim si pelaku kepada si korban. Terus cara ngirimnya itu gimana? Tetapi sakitnya juga medis. Cara ngirimnya sama juga seperti santet. Seperti santet gitu ya. Sama. Ya misalnya nggak ditanam gitu maksudnya. Ditanam tergantung apa ya namanya, kreativitas si pelaku. Bisa ditanam di depan rumah, bisa di taruh di ulangan, Bandar. bisa tiba-tiba ada di bawah kasur. Itu Bisa ya? mana saya tahu. Jalan tol. Bebas hambatan itu bisa. Tapi itu berwujud mas.
wujud. Sebenarnya itu benda yang wujud tapi diselimuti oleh aura gaib sehingga tidak bisa dilihat oleh mata zahir manusia. Itu. Jadi mau lewat sekian banyak pun juga nggak akan kelihatan Oh gitu ya. karena ditutup oleh energi negatif yang Tebal. itu. Tuh. Wis. Kalau untuk rumah biasanya itu kalau yang saya apa ya amati ya, kalau ngirim di rumah itu untuk merusak keluarga. Misalkan ada orang yang nggak suka orang itu tinggal di situ, Iya. kan pasti yang dikirim rumahnya. Iya. Nah, itu rumah itu akan diguna-guna agar si orang yang tinggal, siapapun yang tinggal di situ itu nggak akan betah lama. Akan kerasan ya. Heeh. Yang lebih parahnya lagi itu akan dipecah belah keluarganya sehingga keluarga tersebut pisah rumah ataupun cerai. Itu. Kalau rumah itu yang apa ya? Yang dibutuhkan foto rumah. Itu yang dibutuhkan. Foto rumah dan letak rumah tersebut. Nah, di situ akan dikirim oleh si pelaku dengan media tanah kuburan itu pasti untuk rumah. Nah, kalau untuk memecah belah keluarganya itu biasanya ada cabai ataupun merica. Kalau merica dan cabai itu kan rasanya pedas. Nah, di rumah itu akan Terasa panas. terasa sangat panas. Kemudian ada apa namanya konflik sehingga keluarga tersebut tidak akan rukun dan bertahan lama di rumah itu. Terus cara ngatasin ini? Temukan itu, Disiram banyu nggak? temukan buntelan itu, Oh. Buntelan. lalu bakar buntelan itu. Udah pedes ya. Udah pedes. Dibakar. Nah, itu bersihkan rumahnya, bukan disapu ya, dibersihkan aura negatifnya. Itu Pagar rumah itu, pagar goib itu berarti juga perlu ya? perlu. Tidak akan saya bicarakan caranya di sini karena kasihan nanti dukun-dukun luar sana nggak laku. Sah. Nah, jika butuh untuk pemakaian rumah silahkan hubungi tokoh-tokoh spiritual yang ada di dekat Anda. Call center. Eh, Call center. Kalau saya nggak tahu. Koleng-koleng di dekat rumah Anda. Yang jelas medianya mudah, murah, meriah, Dan terjangkau. terjangkau. Ya, gitu. Oleh plot dulur dhewe sembarang gak penak, Sembarangan ya kan. sembarang gak enak, gak disawar iki gak enak, ora kotok gak patut. Lombuh barang apa sing larang. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian ingin apa ya, berkonsultasi ataupun punya usulan-usulan menarik yang mungkin bisa kita terima dengan logika, bisa chat kami lewat akun YouTube kami ataupun di kolom komentar. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.